Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, pastikan tonton habis ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Yuk langsung kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita masuk di materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Syafira Amalia Husna Saada dengan NIM 24010014174. Dan saya Naura Aisyah Makfiradina dengan NIM 24010014178. Dan saya Amelia Sayyidatu Sifa dengan NIM 24010014074. Saya Nania Salsabila dengan NIM 24010014158. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasan materi. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan yang pertama, yaitu bahasa berfungsi untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan ide, pikiran, maupun perasaan. Peran bahasa sebagai identitas manusia tidak dapat dipisahkan dari pengakuan masyarakat akan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah dengan keragaman budaya, bahasa, dan dialek. Namun, dengan munculnya Gerakan Nasional Indonesia, kebutuhan akan bahasa yang sama semakin mendesak untuk menyatukan berbagai daerah dalam satu negara yang merdeka. Oleh karena itu, diperlukan satu bahasa yang dapat menyatukan seluruh bangsa. Perkembangan dan standarisasi bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini, hingga akhirnya menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Meskipun Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, bahasa persatuan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai simbol identitas bangsa Indonesia. Secara khusus, bahasa Indonesia adalah bahasa yang melalui proses panjang dalam pembentukannya, yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dan memiliki sejarah yang kompleks, baik dalam aspek lisan maupun tulisan. Lalu, tujuan pembahasan kita ialah yang pertama, menelusuri asal-usul dan perkembangan bahasa Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai konteks seperti komunikasi, pendidikan, dan politik. Yang ketiga, membahas kedudukan bahasa Indonesia dalam konstitusi negara dan di level internasional. Yang keempat, meneliti bagaimana globalisasi dan teknologi mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. Yang kelima, menganalisis isu-isu terkini terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangannya. Lalu, ruang lingkup pembahasan kita ialah yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, yaitu mengupas asal-usul bahasa Indonesia serta pengembangan dan peranannya dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Lalu yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia, yaitu memahami peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai bidang termasuk komunikasi sehari-hari, pendidikan, dan politik. Lalu yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia, yaitu menyajikan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam konstitusi serta pengaruh globalisasi terhadap posisinya di dunia internasional. Yang keempat, perkembangan terkini bahasa Indonesia, yaitu menilai peran teknologi, media sosial, dan tren budaya populer dalam penggunaannya dan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, tantangan dan isu-isu terkait bahasa Indonesia, yaitu menganalisis pengaruh bahasa asing, perlindungan dan pengembangan bahasa, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Bukti penggunaan bahasa ini dapat ditemukan dalam berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada tahun 682 Masehi dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi proklamasi tentang pembentukan Kedatuan Sriwijaya. Dari berbagai pertimbangan ditetapkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau diangkat menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa bahasa Melayu dialek Riau berfungsi sebagai lingua franca, atau bahasa yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Bahasa Melayu diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu karena mudah dan sederhana untuk dipelajari. Struktur gramatika yang sederhana yang mirip dengan bahasa-bahasa lain juga menjadi alasan pemilihannya. Berbeda dengan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan atau undak-undik, bahasa Melayu tidak mengenal sistem tersebut. Kesederhanaan susunan dan bentuk bahasa Melayu membuatnya mudah dipelajari. Selain itu, letak geografis wilayah Melayu, yaitu yang memuat Riau, Kepulauan Batam, Semenanjung Malaka, yang menjadi jalur pelayaran dunia juga mendukung penyebaran bahasa Melayu ke seluruh Indonesia. Para pedagang dari utara Sumatera yang berlayar ke timur Nusantara pasti melewati wilayah Melayu. Begitu pula sebaliknya,
Masyarakat yang singgah di wilayah tersebut untuk berdagang tentu akan belajar bahasa Melayu untuk memudahkan kegiatan perdagangan. Bahasa Melayu kuno terutama digunakan di Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara. Penemuan prasasti di berbagai daerah di Nusantara menunjukkan penggunaan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar bagi bahasa Indonesia di kemudian hari. Lalu, pada tahun 1908, Pergerakan Budi Utomo lahir, dan dalam kongres pertamanya, Sekretaris Cabang Budi Utomo Magelang berpidato menggunakan bahasa Melayu Riau. Pada awal abad ke-20, berbagai gerakan menuntut kemerdekaan mulai muncul. Di Kongres Pemuda yang pertama, yang berlangsung dari 30 April hingga 2 Mei 1926, pada tanggal 2 Mei, Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yang kemudian dikenal dengan bahasa Indonesia. Usulan ini dikukuhkan pada Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada 27-28 Oktober 1928. Dengan demikian, tanggal 2 Mei 1926 ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Perkembangan ini melibatkan penyerapan kosakata dari berbagai bahasa, termasuk Belanda, Portugis, Arab, dan banyak bahasa lokal lainnya. Dengan demikian, nama bahasa Melayu secara resmi diubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Masa kolonial ini berlangsung pada tahun 1602 hingga 1945, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Di awal abad ke-20, saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca di antara berbagai suku bangsa. Bahasa ini telah dikenal luas dan dianggap sebagai bahasa netral, sehingga menjadi pilihan utama dalam usaha menyatukan rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal merupakan bentuk evolusi dari bahasa Melayu yang berperan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara pada masa. Selama periode penjajahan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terpengaruh dari kebijakan bangsa Eropa, khususnya dari pemerintah Belanda. Mereka berusaha untuk mengendalikan dan mendominasi perwujudan bahasa Indonesia dengan mengutamakan bahasa Belanda dalam pendidikan, administrasi, dan perdagangan. Pada tahun 1901, pemerintah Belanda menciptakan ejaan Van Ophuijsen yang kemudian membawa perubahan besar pada bahasa Indonesia. Kosakata dan struktur tata bahasa Belanda mulai merasuk ke dalam bahasa ini, sehingga menciptakan sebuah bahasa hibrida yang tetap menjaga akar bahasa Melayu, tetapi juga mengintegrasikan unsur-unsur dari bahasa Eropa. Lalu yang ketiga yaitu Kongres Pemuda pada tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan juga terlihat pada persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Pada saat itu, para pemuda masih memperdebatkan sebutan untuk bahasa persatuan Indonesia. Muhammad Tabrani mengusulkan agar istilah bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928, ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan. Dalam kongres ini, pemuda dari berbagai daerah sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yang kemudian diakui secara resmi dengan nama Bahasa Indonesia. Hal ini menandai transisi dari penggunaan bahasa Melayu menuju pengakuan resmi bahasa Indonesia. Saran dari Bapak Muhammad Tabrani Surya Wicitro untuk mengubah poin ketiga dalam Sumpah Pemuda dari Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu menjadi Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 hingga sekarang ini, yaitu resmi sebagai bahasa negara. Pasca proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bab 15 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam seluruh aspek pemerintahan dan pendidikan. Proses perjalanan panjang perubahan ejaan di Indonesia dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga saat ini, dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Versi terbaru yang telah diterapkan sejak 2023. Ini melengkapi narasi panjang sejarah bahasa Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu materi fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Dan yang kedua sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat sebagai alat kontrol.
Kemudian yang kedua yaitu Santosa mengemukakan bahwasanya bahasa memiliki fungsi khusus dan sebagai alat komunikasi. Fungsi khusus bahasa Indonesia itu sendiri yaitu yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara yang terlihat dalam surat-surat resmi kenegaraan. Dan yang kedua, alat pemersatu berbagai suku yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sebagai wadah penampung kebudayaan, yaitu semua ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai mediasinya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informasi, yang kedua, fungsi ekspresi diri, yang ketiga, fungsi adaptasi, dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Untuk fungsi informasi sendiri yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Nah, dalam konteks ini, bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan fakta, ide, dan pengetahuan kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang jelas dan efektif sangat penting agar informasi dapat diterima dengan baik oleh penerima. Fungsi ini juga mencakup komunikasi lisan maupun tulisan yang memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dalam berbagai situasi. Fungsi ekspresi diri ini juga sebagai alat ekspresi diri. Bahasa Indonesia memungkinkan individu untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan ide. Bahasa berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan emosional, memberikan kebebasan bagi individu untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Kemudian, fungsi adaptasi. Nah, untuk fungsi adaptasi, bahasa berperan penting dalam membangun hubungan sosial dan memperkuat ikatan antar individu dari latar belakang yang berbeda. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia, dan juga memfasilitasi interaksi dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial. Bahasa juga memiliki fungsi kontrol sosial, di mana ia digunakan untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi yang efektif, individu dapat mengarahkan atau mengendalikan tindakan orang lain demi mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam konteks organisasi sosial dan interaksi sehari-hari, di mana bahasa digunakan untuk menetapkan norma dan ekspektasi dalam perilaku sosial. Kemudian, ada fungsi bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang harus dipergunakan. Hal ini mengandung makna yang mendalam bahwasanya bahasa Indonesia ini tidak dapat tergantikan oleh bahasa apapun selama penyelenggaraan pendidikan masih dilakukan di bumi Indonesia. Meski begitu, sekolah bertaraf internasional harus tetap mengutamakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menetapkan bahwasanya bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Kemudian, terdapat fungsi bahasa Indonesia dalam dunia politik. Yang pertama, alat komunikasi politik. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ide politik dan mencari dukungan dari masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik dan mendorong partisipasi pemilih. Yang kedua, identitas nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari kebanggaan sebagai warga negara. Bahasa ini berfungsi sebagai simbol identitas bangsa, memungkinkan masyarakat untuk saling memahami meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, yaitu pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu, memfasilitasi komunikasi antar berbagai kelompok etnis dan budaya di seluruh Nusantara. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Materi selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama, identitas dan kesatuan nasional.
Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol identitas nasional yang memperkuat kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah. Yang kedua, media massa. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam media massa dengan pertama, menyampaikan informasi secara jelas, yaitu dengan memastikan bahwa berita dan informasi dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, fasilitas diskusi publik, yaitu dengan menjadi sarana untuk berdialog mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian, peran yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pelestarian budaya dan warisan sastra. Melalui penggunaan bahasa ini, dalam karya sastra, masyarakat dapat mengekspresikan nilai-nilai budaya mereka dan mewariskannya kepada generasi. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa kebangsaan, dan bahasa negara, yaitu bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa negara, fungsinya meliputi yang pertama, bahasa resmi pemerintahan. Ini digunakan dalam dokumen resmi, perundang-undangan, dan komunikasi pemerintah. Yang kedua, bahasa pendidikan. Digunakan sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, bahasa media massa. Seperti pada fungsi sebelumnya, yaitu menjadi medium utama dalam penyampaian informasi melalui media. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat penting. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara yang digunakan dalam pemerintahan dan administrasi. Sebelum itu, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda 1928 sebagai simbol persatuan bangsa. Kedudukan ini mencerminkan identitas nasional serta peran penting bahwa bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan, yaitu mewakili identitas dan kebanggaan nasional. Dan yang kedua, sebagai alat pemersatu, yaitu menghubungkan berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu komunikasi antar daerah, yaitu dengan memfasilitasi interaksi antar warga di seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks internasional. Peran bahasa Indonesia tidak lagi hanya terbatas pada ranah lokal dan nasional, tetapi juga memiliki potensi sebagai bahasa internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam konteks internasional sebagai alat diplomasi, sarana komunikasi, dan identitas nasional. Bahasa Indonesia diproyeksikan sebagai bahasa internasional, telah memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO pada tanggal 20 November 2023. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menegaskan nilai dan peranannya dalam membentuk identitas nasional serta memperkaya kebudayaan dunia. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap kedudukan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia merupakan identitas negara Indonesia. Jika penggunaan bahasa asing semakin luas tanpa ada keseimbangan di dalamnya, maka eksistensi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa perlahan akan hilang. Terdapat sisi positif dan negatifnya. Dampak positifnya, bahasa Indonesia semakin populer. Yang kedua, bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, bahasa Indonesia dapat bersaing dengan bahasa lain. Yang keempat, bahasa Indonesia dapat memperluas pembendaharaan kosakata. Dampak negatif, penurunan ketahanan bahasa Indonesia. Munculnya bahasa gaul, hilangnya rasa bangga berbahasa Indonesia. Bahasa persatuan yang sesuai kaidah lama-lama akan tergeser. Perkembangan terkini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang, ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti adanya peran teknologi dan media sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia dan tren bahasa Indonesia dalam budaya populer. Teknologi dan media sosial berperan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam hal penggunaan, pembelajaran, dan penyebaran. 1. Penggunaan bahasa. Media sosial memperluas penggunaan bahasa Indonesia secara formal dan informal, mendorong kreativitas dalam konten, serta melahirkan kata dan singkatan baru. 2. Pembelajaran bahasa. Media sosial mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia, baik bagi warga lokal maupun asing, serta memperluas kosakata melalui interaksi global. Yang ketiga, penyebaran bahasa. Media sosial mendukung penyebaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik, memfasilitasi transfer budaya dan membantu penulis menjangkau pembaca lebih luas. Tren bahasa Indonesia dalam budaya populer. Bahasa Indonesia dalam budaya populer mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh budaya populer seperti musik, film, dan tren internet. Dampak budaya populer terhadap bahasa Indonesia. Istilah-istilah dari budaya populer seperti wibu, drakor, K-pop, mukbang, oppa, hanbok, dan kimchi sudah masuk dalam KBBI. Kedua, bahasa Indonesia menjadi dinamis dan terus berkembang. Yang ketiga, penyerapan istilah dari budaya populer menambah kekayaan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia merekam perkembangan peradaban di Indonesia. Tantangan dan isu-isu terkait bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. 1. Globalisasi mendorong masuknya istilah asing, yaitu bahasa utama, bahasa Inggris, ke berbagai sektor. 2. Penggunaan kata serapan yang kadang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. 3. Fenomena campur kode dan alih kode di percakapan sehari-hari dan media sosial. 4. Risiko melemahnya identitas dan kemurnian bahasa nasional. Selanjutnya, perlindungan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, regulasi bahasa. 1. Penerapan undang-undang. 2. Peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kedua, pedoman bahasa. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Yang terakhir, sosialisasi dan pendidikan, yaitu peningkatan peran lembaga pendidikan dalam pengajaran bahasa baku. Peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Di sini ada media massa dan digital, pengawasan dan peningkatan kualitas bahasa di media. Kedua, kampanye cinta bahasa. Di sini bisa diadakan lomba dan kegiatan yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga, pendidikan interaktif. Di sini metode pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Dan yang terakhir, dunia profesional. Di dunia profesional ini bisa digunakan bahasa resmi dalam komunikasi dan dokumen institusional. Di dalam tantangan dan isu-isu terkait bahasa Indonesia, yang pertama, tantangan utama, pengaruh asing dan kebiasaan berbahasa yang kurang sesuai. 2. Upaya bersama diperlakukan. Regulasi, pedoman baku, sosialisasi, dan pendidikan. Dan yang terakhir,
menjaga serta mengembangkan bahasa Indonesia penting untuk identitas nasional. Oke, yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal dari bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Resmi diakui sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa ini kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Fungsinya mencakup berbagai aspek seperti alat komunikasi, identitas nasional, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang beragam suku dan budaya. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menjadikannya sebagai alat utama dalam administrasi pemerintah, pendidikan, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi yang lebih modern. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.